Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini untuk melanjutkan pelajaran yang kemarin, karena yang kemarin kita sudah membahas tentang zigomycotina. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ascomycotina, basidiomycotina, dan deuteromycotina. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang apa itu ascomycotina. Nah, ascomycotina ini memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, dia itu menghasilkan ascospora sebagai alat reproduksi seksual. Kemudian, tubuhnya ini tersusun dari hifa yang bersekat dan berinti banyak. Nah, yang ketiga, ascomycotina ini ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Pada jamur ascomycotina yang multiseluler, terbentuk tubuh buah yang disebut dengan ascocarp. Ascocarp ini memiliki bentuk yang bervariasi, yaitu seperti bentuk botol, bentuk bola, atau mangkuk. Nah, di dalam ascocarp ini terdapat banyak askus yang menjadi tempat pembentukan ascospora. Untuk yang selanjutnya, ascomycotina ini umumnya hidup sebagai saprofit atau parasit, tetapi ada juga yang melakukan simbiosis mutualisme dengan akar pohon, kemudian membentuk mikoriza, atau dengan alga hijau membentuk lichen atau lumut kerak. Untuk yang selanjutnya, yang terakhir, umumnya hidupnya sebagai saprofit itu berada di tanah, seperti di sampah-sampah atau pada bahan makanan, misalnya pada permukaan roti dan makanan basi lainnya. Nah, kelompok ascomycotina ini hidup sebagai parasit, yaitu banyak yang menyerang tanaman, budidaya, atau menimbulkan penyakit pada manusia dan hewan. Untuk yang selanjutnya, cara reproduksinya itu yaitu secara aseksual dan seksual. Nah, secara aseksualnya, jamur yang uniseluler bereproduksi secara aseksual dengan membentuk tunas. Kemudian tunas yang terbentuk akan terlepas dari sel induk dan tumbuh menjadi sel jamur yang baru. Akan tetapi jika tidak terlepas, sel tunas tadi akan membentuk pseudohifa atau hifa semu. Kemudian untuk jamur yang multiseluler, reproduksinya ini dia itu secara aseksual, yaitu dengan fragmentasi hifa dan membentuk konidia. Apa itu konidia? Konidia itu adalah spora haploid yang dibentuk pada ujung konidivor. Untuk yang selanjutnya, reproduksi seksual. Jamur yang uniseluler ini bereproduksi secara seksual, dia akan membentuk ascospora. Caranya sebagai berikut, yaitu yang pertama, dua sel haploid yang berbeda jenis melakukan konjugasi. Nah, nanti dia itu akan terbentuk zigot yang diploid. Kemudian zigot tadi itu akan membentuk askus diploid tanpa ascocarp. Inti sel yang diploid akan membelah secara meiosis sehingga membentuk 4 inti haploid. Kemudian setiap inti akan dikelilingi oleh dinding sel tebal sehingga terbentuklah 4 ascospora haploid di dalam askus. Selanjutnya, jika askus masak, askus akan pecah dan ascospora akan keluar. Yang terakhir, ascospora tadi akan tumbuh menjadi sel jamur baru yang haploid. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar siklus reproduksi seksual pada ascomycotina yang uniseluler berikut ini. Untuk yang selanjutnya, cara reproduksi ascomycotina yang multiseluler. Nah, dia ini bereproduksi secara seksual dengan membentuk ascospora melalui cara sebagai berikut. Ada 2 hifa, sebut saja dia ini hifa plus. Kemudian dia akan membentuk ascoganium atau alat reproduksi betina. Kemudian hifa yang satunya kita sebut hifa min, membentuk antheridium atau alat reproduksi jantan. Kemudian kedua hifa ini bersifat haploid. Selanjutnya, ascogonium membentuk saluran menuju antheridium yang disebut dengan trikogin. Nah, melalui trikogin ini terjadi proses plasmogami, yaitu proses peleburan sitoplasma. Untuk yang selanjutnya, ascogonium akan menerima inti sel haploid dari antheridium, sehingga di dalam ascogonium ini terdapat 2 inti atau dikaryotik. Nah, untuk yang selanjutnya, ascogononium akan tumbuh menjadi hifa
menjadi hifa dikariotik dan bercabang-cabang, serta tergabung dalam askokrap. Kemudian ujung-ujung hifa pada askokrap membentuk askus dikariotik. Nah, di dalam askus terjadi kariogami atau peleburan inti, sehingga terbentuk inti sel diploid. Selanjutnya, inti sel diploid di dalam askus membelah secara meiosis, sehingga membentuk 4 sel inti haploid. Selanjutnya, setiap inti akan membelah secara mitosis, sehingga terbentuk 8 inti sel haploid. Nah, di sekitar inti terbentuk dinding sel dan menghasilkan askospora yang haploid. Yang terakhir, jika askus telah masa, askospora akan tersebar secara serentak dan askospora yang jatuh di tempat yang sesuai akan berkecambah menjadi hifa yang baru yang haploid. Sedangkan selanjutnya hifa akan berkembang menjadi miselium yang juga haploid. Untuk lebih jelasnya, inilah gambar dari reproduksi seksual pada Ascomycotina yang multiseluler. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu Basidiomycotina. Basidiomycotina ini memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu menghasilkan basidiospora sebagai alat reproduksi seksual. Kemudian Basidiomycotina ini tubuhnya tersusun dari hifa yang bersekat. Hifa yang vegetatif memiliki inti haploid, sedangkan hifa generatif memiliki inti diploid. Basidiomycotina ini merupakan jamur yang multiseluler dan dia merupakan ukurannya itu makroskopis. Umumnya membentuk tubuh buah yang disebut dengan basidiokrap, dan ada juga yang tidak membentuk basidiokrap. Basidiokrap ini memiliki bentuk yang beragam, misalnya seperti telinga manusia, payung, kancing, atau lingkaran. Nah, basidiokrap ini memiliki bagian-bagian, yaitu yang pertama ada tudung atau pileus. Tudung ini merupakan bagian atas dari basidiokrap yang di bagian bawahnya terdapat bilah-bilah. Pada jamur yang masih muda, tudung dibungkus oleh selaput, yaitu velium universal, dan ketika menjelang dewasa, pembungkus tersebut akan pecah. Yang selanjutnya yaitu bilah. Bilah atau lamela merupakan bagian di bawah tudung yang berbentuk helaian. Yang selanjutnya tangkai tubuh atau stipe. Ini merupakan bagian yang tumbuh tegak dan menopang tudung. Yang terakhir ada vulva yang merupakan bagian sisa-sisa pembungkus terdapat pada dasar tangkai. Untuk reproduksi dari Basidiomycotina, dia ini bereproduksi secara aseksual dan seksual. Secara aseksual, Basidiomycotina ini dilakukan dengan membentuk conidiospora atau spora conidia yang terdapat di ujung conidiofor. Nah, conidiofor ini dibentuk oleh hifa haploid. Oleh karena itu, conidiospora merupakan spora yang haploid. Selain itu, ada juga yang membentuk kuncup dan melakukan fragmentasi miselium. Yang selanjutnya yaitu reproduksi seksualnya. Reproduksi seksual Basidiomycotina ini dilakukan dengan membentuk basidiospora. Cara pembentukan basidiosporanya melalui beberapa tahap, yaitu ini bisa dilihat ada beberapa tahap untuk melakukan reproduksi secara seksual dengan membentuk basidiospora, yaitu yang pertama dua hifa, yaitu kita sebut saja hifa plus dan hifa min yang bersifat haploid. Mereka saling bertemu. Masing-masing hifa memiliki satu inti, yaitu monokariotik. Kemudian akan terjadi plasmogami sehingga terbentuk miselium dengan hifa dikariotik. Nah, miselium dikariotik tumbuh dengan cepat dan membentuk basidiokrap. Permukaan bawah basidiokrap dilapisi oleh sel-sel dikariotik yang disebut dengan basidium. Kemudian sel dikariotik akan melakukan kariogami atau peleburan inti, sehingga terbentuk inti sel yang diploid. Inti sel yang diploid selanjutnya akan melakukan pembelahan meiosis, sehingga terbentuk 4 inti sel yang haploid. Setiap basidium membentuk tonjolan yang disebut dengan sterigma.
Nah, 4 inti sel haploid masing-masing masuk ke dalam sterigma dan berkembang menjadi Basiodospora yang haploid. Jika Basiodospora yang masak jatuh di tempat yang sesuai, dia akan tumbuh menjadi hifa haploid baru dan bercabang-cabang membentuk miselium haploid. Untuk lebih jelasnya, inilah gambar dari siklus reproduksi seksual pada Basidiomycotina. Untuk yang selanjutnya yaitu Deuteromycotina. Nah, jamur ini beranggotakan jamur-jamur yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Oleh sebab itu, Deuteromycotina ini disebut juga fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna. Selain itu, dia juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, memiliki hifa bersekat dengan dinding sel dari bahan kitin. Kemudian jarang membentuk tubuh buah dan sebagian besar bersifat mikroskopis. Hidupnya dia ini sebagai saprofit atau parasit. Untuk yang selanjutnya yaitu reproduksinya. Nah, reproduksinya dia ini melakukan reproduksi dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu yang pertama membentuk konidia, yang kedua membentuk tunas atau blastofora, dan yang terakhir membentuk spora dengan benang hifa atau arthrospora. Kemudian kita akan memahami apa itu pengertian lichen dan mikoriza. Nah, apa sih pengertian lichen? Lichen atau lumut kerak merupakan bentuk simbiosis mutualisme antara jamur dan algae. Jamur penyusun lichen umumnya berasal dari kelompok Ascomycotina dan algae penyusunnya berasal dari algae hijau biru, cyanobacteria atau alga hijau, yaitu chlorophyta. Nah, dalam simbiosis, jamur dan algae memiliki tugas yang saling mendukung. Jamur akan bertugas menyediakan lingkungan dan perlindungan bagi kehidupan algae. Susunan hifa jamur juga memungkinkan terjadinya pertukaran udara, menahan air dan garam-garam mineral, serta melindungi algae dari sengatan sinar matahari. Sementara itu, algae bertugas menyediakan makanan atau senyawa organik untuk kehidupan jamur. Untuk yang selanjutnya yaitu reproduksi dari lichen. Nah, lichen ini dia itu bereproduksi secara aseksual, yaitu dengan cara yang pertama dengan fragmentasi tubuh induk lichen. Nah, cara ini dilakukan dengan memutus dan memisah sebagian tubuh induk lichen. Setelah itu, masing-masing bagian yang putus akan tumbuh menjadi lichen yang baru. Yang kedua yaitu dengan pembentukan soredium. Soredium adalah kumpulan hifa yang mengandung sel algae di dalamnya. Soredium ini terdiri atas satu atau beberapa sel algae yang terbungkus rapat oleh hifa jamur. Soredium terdapat di permukaan lichen dan tampak berwarna putih seperti tepung. Jika soredium terlepas dan terbawa angin atau air ke tempat yang lain, soredium akan tumbuh dan menjadi lichen yang baru. Berikut ini adalah gambar struktur dari anatomi lichen. Dapat dilihat ada bagian-bagiannya, yaitu ada soredium, ada hifa jamur di atas dan di bawah, kemudian juga ada lapisan algae. Untuk yang selanjutnya, habitat dari lichen. Lichen ini merupakan organisme dengan kisaran habitat yang luas, mulai dari gurun hingga daerah kutub yang dingin. Nah, lichen dapat hidup di batu-batuan, juga dapat hidup di hutan yang telah terbakar, kemudian juga menempel di pepohonan. Bahkan lichen ini dapat hidup di habitat yang ekstrim seperti lahan bekas aliran lahar gunung berapi. Ada beberapa lichen yang dapat menghasilkan zat asam dan zat kimia, yaitu berguna untuk melapukan batuan menjadi tanah. Oleh sebab itu, lichen disebut juga sebagai vegetasi perintis. Hal ini dikarenakan lichen memungkinkan tumbuhan lain seperti lumut dan paku dapat tumbuh di lahan baru dan mengawali terjadinya suksesi pada suatu ekosistem. Beberapa lichen juga memiliki kepekaan terhadap polusi udara sehingga dapat dijadikan sebagai bioindikator polusi udara di suatu tempat. Contohnya adalah Usnea sp atau lumut janggut. Jika di suatu tempat masih ditemukan Usnea sp, dapat dipastikan bahwa udara di tempat tersebut belum mengalami polusi. Selain itu, lichen juga dapat dimanfaatkan untuk pembuatan kertas lakmus.
Nah, ini dia macam-macam dari lichen. Yang pertama ada fruticosa. Fruticosa adalah lichen yang berbentuk seperti semak. Contohnya Usnea longissima dan Cladonia sp. Kemudian yang kedua ada Crustosa. Crustosa ini adalah lichen yang berbentuk seperti kerak, contohnya Graphis sp. Yang nomor tiga ada Foliosa. Foliosa ini lichen yang berbentuk seperti lembaran daun, contohnya yaitu Parmelia sp dan Umbilicaria sp. Kemudian yang terakhir ada Squamulosa. Squamulosa ini adalah lichen yang memiliki lobus-lobus seperti sisik. Lobus ini disebut dengan squamulus. Squamulus ini biasanya berukuran kecil dan dia saling bertindih. Squamulosa ini seringkali memiliki struktur tubuh buah yang disebut dengan podetia. Berikut ini gambar-gambarnya diperhatikan, ada Crustosa, ada Squamulosa, ada Foliosa, dan juga ada Fruticosa. Selanjutnya yaitu Mycorrhiza. Mycorrhiza adalah simbiosis antara hifa jamur dan akar tumbuhan. Jamur penyusun Mycorrhiza ini berasal dari Zygomycotina, Basidiomycotina, atau Ascomycotina. Adanya miselium jamur yang terikat erat secara permanen pada akar tumbuhan inang dapat memperluas bidang penyerapan air dan garam mineral. Di sini fungsi jamur yaitu membantu menyediakan air dan garam mineral untuk akar tumbuhan. Sedangkan fungsi dari tumbuhan adalah menyediakan senyawa organik yang diperlukan untuk kehidupan jamur. Kemudian, berdasarkan tingkat kedalaman jaringan akar tumbuhan yang ditembus oleh hifa jamur, ada dua tipe mycorrhiza, yaitu ektomycorrhiza dan endomycorrhiza. Untuk yang pertama, ektomycorrhiza. Ektomycorrhiza ini adalah tipe mycorrhiza yang hifa jamurnya berada di jaringan epidermis akar dan tidak sampai menembus korteks. Jamur ektomycorrhiza memiliki tubuh buah yang berbentuk seperti payung, bola, atau bulat. Jamur ini tidak dapat tumbuh dan bereproduksi tanpa bersimbiosis dengan akar tumbuhan. Contohnya yaitu ektomycorrhiza pada akar pinus yang memiliki bentuk tubuh buah seperti payung. Adanya ektomycorrhiza menyebabkan tumbuhan pinus lebih tahan terhadap kekeringan dan serangan jamur parasit. Untuk yang selanjutnya yaitu endomycorrhiza. Kalau endomycorrhiza ini adalah tipe mycorrhiza yang hifa jamurnya menembus ke jaringan yang lebih dalam, yaitu jaringan korteks akar. Endomycorrhiza ini banyak ditemukan pada akar anggrek, akar kol, bit, dan beberapa pohon buah-buahan. Nah, jamur endomycorrhiza ini dapat hidup tanpa bersimbiosis dengan akar pohon. Jamur ini terdapat pada berbagai jenis pohon di tanah serta tidak memiliki inang khusus. Nah, jamur endomycorrhiza yang hidup pada akar kacang-kacangan dapat merangsang pertumbuhan bintil-bintil akar yang bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang materi yang sudah saya sampaikan. Untuk jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.